Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kami tim dari Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus ILI, Keuskupan Maumere akan membawakan katekese Minggu Advent yang pertama pada tahun 2024. Sebelum memulai katekese kita, baiklah kami memperkenalkan diri. Saya Apol Sukardi sebagai fasilitator dalam DPS sebagai Ketua Stasi ILI. Saya Bapak Leonardus Kolo, seorang katekis dalam Dewan Pastoral Stasi dan Dewan Pastoral Paroki. Saya mengurus dan mewartakan Sabda Tuhan dalam bidang pendidikan. Saya Ibu Sophia Payung, di Stasi ILI saya sebagai bendahara stasi. Ya, terima kasih. Saya Yohanes Metodius, di DPP dan DPE saya sebagai Ketua Seksi Migran Perantau. Terima kasih. Saya Ibu Mei Geraindung, di DPS saya sebagai Seksi Liturgi. Saya Ibu Pinciana Nona Merice, di DPS dan DPP saya sebagai Ketua Seksi Kesehatan. Saya Selvina Carolina Moaneo, di DPP dan DPS sebagai Sekretaris Seksi Kateketik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Sebagai orang beriman dalam masa Advent, kita melaksanakan begitu banyak kegiatan. Dan salah satu kegiatan yang biasa kita buat selama masa Advent adalah katekese Advent. Dalam tahun ini, Keuskupan Maumere memilih tema umum keluarga dan perantauan sebagai tema katekese kita. Dari tema umum ini, kita akan melakukan pertemuan selama 4 kali dalam kegiatan katekese masa Advent ini. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan mendalami bersama-sama subtema tuntutan ekonomi sebagai alasan keluarga merantau. Kemudian dalam pertemuan yang kedua, kita akan mendalami dampak perantauan bagi iman dan keutuhan keluarga. Kemudian dalam pertemuan yang ketiga, kita mendalami tema merantau yang benar dan legal, keluarga mengantisipasi praktek perdagangan manusia. Dan dalam pertemuan yang terakhir, kita akan mendalami subtema keluarga yang memaafkan, ibadat tobat, dan pengakuan persiapan Natal. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan mendalami subtema tuntutan ekonomi sebagai alasan keluarga merantau. Mari kita buka kegiatan katekese kita dengan lagu pembukaan.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, kami hendak melihat dan memecahkan persoalan hidup kami melalui katekesi Advent tahun 2024 dengan subtema tuntutan ekonomi sebagai alasan keluarga merantau. Curahkanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar mampu memahami firman-Mu dalam perjuangan untuk mengatasi masalah ini seturut kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, saya beri kesempatan kepada Bapak Leo untuk memandu kita dalam pendalaman situasi hidup. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita melihat dan mendalami situasi kehidupan di tanah rantau dan bagaimana kita bisa melihat dan mendalami keadaan keluarga kita yang sedang hidup dalam perantauan dan kita mendalami ini dalam sebuah cerita. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saya akan mengisahkan seorang Bapak yang bernama Blasius. Bapak Blasius ini adalah seorang petani. Kehidupannya, kebutuhan ekonominya sangat memprihatinkan. Pada suatu saat ada seseorang yang datang mengajak beliau untuk merantau ke Malaysia. Namun perjalanan beliau ini tanpa mengantongi dokumen-dokumen resmi. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan ingin memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik, Bapak Blasius bersama istri mengambil keputusan bahwa beliau harus pergi merantau ke Malaysia. Mereka sampai menggadaikan sebidang tanah untuk biaya keberangkatan Bapak Blasius. Namun di sana karena Bapak Blasius ini pergi tanpa mengantongi dokumen resmi, kehidupan di sana selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Apalagi tinggal di daerah perantauan, mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Tanpa mengantongi izin resmi, mereka siang malam dihantui ketakutan karena dikejar-kejar oleh polisi. Tambah lagi gaji yang dijanjikan dari awal sangat menjanjikan, tetapi gaji itu terkadang dibayar, terkadang juga dibayarnya hanya setengah dengan maksud bahwa Bapak Blasius ini memiliki hutang terhadap bos. Tapi memang karena mereka ini perginya sekali lagi tanpa mengantongi izin resmi, tanpa dokumen. Jadi Bapak Blasius ini dia mempercayai saja apa yang dikatakan. Karena di daerah perantauan ini, di daerah Malaysia, di tempat di mana Bapak Blasius ini bekerja di daerah di perkebunan dan jauh dari jangkauan, susah untuk berkomunikasi. Dari kampung memberikan kabar bahwa
Bapak Blasius ini sudah meninggal. Jadi Bapak Blasius ini pergi meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak. Jadi anak sama istrinya ini tinggal bersama orang tua dari Bapak Blasius. Karena bertahun-tahun tidak ada kabar, kabar itu masuk ke telinga istrinya. Istrinya memutuskan untuk mengambil jalan, dia juga harus pergi merantau juga, mencari nafkah ke Kalimantan. Di sana dia memutuskan untuk ingin menikah lagi karena berpikir bahwa Bapak Blasius ini sudah meninggal. Pada suatu saat Bapak Blasius ini mempunyai kesempatan, dia sempat menghubungi istrinya. Dia sempat ada kabar bahwa istrinya ada di Kalimantan, dia sempat menghubungi istrinya. Dan dia dengar bahwa istrinya ini sementara ada mengikuti kursus persiapan perkawinan. Bapak Blasius sempat bertanya, kita kan sudah menikah, tapi kenapa kamu mau mengikuti kursus persiapan perkawinan? Apa kata istrinya? Istrinya menjawab, saya tidak mau ada urusan lagi dengan kamu. Kamu urus sendiri anak satu-satunya itu, anak satu-satumu itu. Dari jawaban istri ini membuat Bapak Blasius mungkin hatinya hancur. Tetapi dia menguatkan dirinya dan dia memasrahkan istrinya untuk menikah lagi. Dan dalam hatinya dia sangat menyesal. Dia sangat menyesal, kenapa saya harus merantau. Seandainya dulu saya tidak merantau, keluarga saya tidak hancur seperti ini. Tapi Bapak Blasius tetap mengikhlaskan istrinya untuk menikah lagi. Setelah 10 tahun Bapak Blasius ini merantau, dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun Bapak Ibu, apa yang dia dapatkan setelah ia pulang ke kampung halamannya? Di sana dia hanya mendapatkan keluarganya, mendapatkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan sakit parah dan anaknya yang ditinggal istrinya. Hati Bapak Blasius memang hancur. Keesokan harinya Bapak Blasius sempat bertanya sama anak satu-satunya, di mana mamamu? Apa jawaban anaknya? Mama sudah nikah lagi. Dari jawaban anak itu, hati Bapak Blasius ini semakin hancur. Tetapi sekali lagi dia tetap teguh. Ya. Dia kembali memulai menata diri lagi dengan memulai bekerja dengan sisa dari lahan yang ada. Dia mengolah lahan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam perjalanan waktu, dalam proses perceraiannya, dia sempat menghubungi Tribunal Keuskupan untuk pembatalan pernikahan awalnya bersama istrinya. Ada kabar bahwa istrinya yang di Kalimantan ini sudah meninggal. Sehingga dalam hati Bapak Blasius merasa bahwa dia
bisa dan memulai untuk menata hidupnya kembali dengan menjalin seorang perempuan yang bernama Ibu Veronica. Jadi untuk memperlancar proses perkawinan mereka itu sudah sangat jelas dan sudah bisa. Jadi setelah mendengar kabar duka dari sang istri itu, proses perkawinan mereka pun dijalankan dan disahkan secara resmi oleh pihak gereja. Dengan perkawinan yang kedua ini, Bapak Blasius menata hidupnya kembali dan hasil akhirnya hidup mereka baik-baik saja dan kebutuhan ekonomi mereka pun tercukupi setiap harinya. Demikian saja kisah Bapak Blasius dari saya. Baik, terima kasih Ibu Selvi. Sangat jelas apa yang diceritakan. Maka marilah kita mendalami isi cerita tadi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa Blasius harus memutuskan diri untuk merantau? Bapak, saya bisa menjawab? Silakan. Mengapa Bapak Blasius memutuskan untuk merantau ke Malaysia? Karena tuntutan ekonomi dan juga dari awal janji pekerjaan itu dengan gaji yang cukup memuaskan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Memang ada keinginan untuk hidup bahagia dengan memperoleh banyak uang. Karena itu satu dorongan motivasi diri Bapak Blasius ini ingin meningkatkan ekonomi keluarga, dan situasi keluarga pada saat itu belum terlalu mereka bahagia karena ekonomi lemah. Karena tekanan ekonomi ini, maka Bapak Blasius merantau. Tetapi apa yang terjadi? Terbalik dengan apa yang diimpikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Yang kedua, bagaimana kondisi Bapak Blasius di tanah perantauan? Baik, terima kasih. Seperti kita sudah mendengar kisah tadi, bahwa Bapak Blasius pergi tanpa mengantongi dokumen resmi. Jadi di sana dia bekerja sebagai buruh tanpa dokumen resmi, berarti di sana dia hidup dengan ketidakpastian dan selalu merasa terancam oleh polisi. Mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih Bapak Meto. Memang hidup di perantauan pasti sedikit terbalik dengan apa yang diimpikan. Bapak Blasius di sana mengalami kehidupan yang situasi kehidupan yang tidak pasti apa yang harus dia buat. Dia hidup dan diperlakukan sebagai seorang hamba, tetapi tidak memperoleh ekonomi yang baik. Dan selalu dikejar oleh polisi. Hidupnya tidak aman. Dari tempat ke tempat dia merasa tidak aman. Karena itu apa yang diimpikan untuk memperoleh kesejahteraan ternyata hanya mimpi. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Meto. Yang ketiga, apa dampak dari perantauan Bapak Blasius ini terhadap keluarganya? Dampaknya apa itu? Bapak saya bisa menjawab. Dampak dari perantauan Blasius terhadap keluarganya, keluarganya hancur. Dan istrinya menikah lagi karena mengira Blasius sudah meninggal. Sehingga anaknya sekarang hidup tinggal sendiri tanpa seorang ibu. Mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Sudah jatuh di timpa tangga. Ingin bahagia dengan mengejar ekonomi, tetapi ternyata masalah yang dihadapi. Hidup terkatung-katung di tanah perantauan,
Yang kedua, istrinya nikah lagi. Yang ketiga, anak satu-satunya tidak diperhatikan dan ditinggalkan. Ini sangat sengsara, sudah jatuh di tempat tangga. Baik, pertanyaan yang keempat, apa penyesalan yang terbesar dari Bapak Blasius setelah dia pulang? Dia pasti menyesal. Apa penyesalan terbesar dari Bapak Blasius setelah dia kembali ke kampung halamannya? Blasius setelah pulang ke kampung, dia merasa menyesal karena keputusan yang dia ambil untuk merantau menghancurkan keluarganya dan tidak membawa perbaikan atau tidak mensejahterakan keluarga, ekonominya tidak terpenuhi dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Blasius sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sofi. Rumah adalah tempat yang mengikat hati orang. Kemanapun engkau melangkahkan kakimu pergi untuk mencari sesuatu hal yang lebih baik, ternyata hampa. Karena itu dalam situasi yang terjepit di tanah perantauan, Blasius ingin kembali. Karena rumah adalah tempat yang telah mengikat hatinya. Setelah di rumah, setelah tiba di kampung halaman, dia menyesal. Tapi semuanya sebenarnya diusahakan dengan baik. Dia menyesal. Keputusan menghancurkan keluarganya, sekarang dia mulai tata. Dia menyesal karena sebenarnya keluarga lengkap hanya ada di sini. Rumah adalah tempat yang mengikat hatinya dan kampung halamannya menjadi tempat kelahirannya. Dia kembali dan tinggal di kampung halamannya dan dengan penuh penyesalan 10 tahun lalu saya boleh menderita di tanah perantauan. Sekarang saya harus menata kembali keluarga saya yang telah hancur ini. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Yang berikut pertanyaan yang kelima. Pelajaran apa yang dipetik oleh Bapak Blasius dari pengalaman ini? Ibu Ica. Pelajaran yang dipetik oleh Bapak Blasius dari pengalamannya merantau, Bapak Blasius menyadari bahwa kebahagiaan itu terletak pada kebersamaannya dengan keluarga. Dan yang kedua, Bapak Blasius menyadari bahwa bekerja di kampung sendiri itu lebih baik daripada merantau. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Saya coba tambahkan berkaitan dengan pelajaran yang dipetik dari kisah Bapak Blasius ini. Menurut saya, keputusan apapun yang diambil dalam hidup perlu dipertimbangkan secara matang, baik buruknya, untung ruginya. Ketika kita tidak mempertimbangkan secara matang, bisa berakibat fatal untuk hidup kita. Terima kasih. Terima kasih, berbuat sesuatu harus ada dasar pertimbangan yang matang. Dengan demikian, keluarga bisa sejahtera. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Apakah di sekitar kita atau anggota keluarga kita ada yang merantau atau ada yang hidup di tanah perantauan? Mari kita sharingkan. Mungkin ada pengalaman yang mirip dengan kehidupan Bapak Blasius di tanah perantauan ini. Terima kasih. Saya akan mencoba men-sharingkan di keluarga saya sendiri, lebih tepatnya di adik saya. Saya tidak tahu persis tahun berapa, tetapi awal 2000-an adik saya ini merantau ke Surabaya. Sampai di Surabaya, dia telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan seorang gadis dari sini juga. Karena merasa hidupnya kurang,
maka dia mengambil keputusan untuk merantau ke Malaysia bersama teman-temannya dari sini. Singkat cerita, mereka tiba di Pelabuhan Kijang, daerah Tanjung Pinang. Dari situ mereka dibawa ke satu daerah namanya Tanjung Uban. Di situ mereka ditempatkan di daerah yang jauh dari penduduk. Cuma ada kandang ayam dan penjaganya. Di situ mereka dititipkan untuk diberangkatkan ke Malaysia sambil menunggu waktu yang tepat. Kurang lebih 2 minggu, persediaan makanan mereka telah habis. Jadi pakan ternak, makanan yang disediakan untuk ternak, akhirnya mereka gunakan untuk makan. Waktu mereka sambil dia teringat bahwa di tasnya ada terselip disimpan nomor HP saya. Dan waktu itu saya ada di Batam. Dia meminta kepada penjaga kandang itu, dia bilang, tolong hubungi orang ini. Setelah dia hubungi, ternyata saya angkat. Saya tanya, ini dari mana? Dia bilang, ini dari adik saya. Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, saya sekarang ada di Tanjung Umban, di daerah yang sangat terpencil, jauh dari penduduk. Cuma ada satu rumah di sini. Saya bilang, kenapa? Kami mau diberangkatkan ke Malaysia. Baru? Ya, kami sekarang tidak ada makanan lagi. Kami menunggu mau diberangkatkan, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan berangkatnya. Jadi saya dengar pertama, saya hampir menangis. Saya kasihan waktu itu. Akhirnya saya putuskan bilang ke om saya, hari ini juga kau berhenti kerja, cuti kerja, kau harus pergi jemput dia. Akhirnya dia cuti 2 hari, dia pergi jemput. Dia pertama awalnya carinya setengah mati. Akhirnya dengan bantuan ojek, bayarnya juga dulu lumayan banyak karena jauh, akhirnya sampai ketemu dia. Setelah ketemu, anak itu, adik saya itu dibawa ke rumah. Setelah di rumah, ya hidup normal kembali seperti biasa. Akhirnya dia bekerja sebagai security. Istrinya yang ditinggal di Surabaya juga didatangkan lagi. Jadi kami hidup bersama-sama. Namun karena mungkin kerjaan security-nya gajinya kurang bagus, dengan untuk biaya hidup yang agak lumayan tinggi, istrinya memutuskan untuk lagi pergi merantau ke Malaysia tanpa ada dokumen. Awalnya saling kontak bagus, namun lambat laun mulai pelan-pelan akhirnya tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Selang 1-2 tahun akhirnya tidak ada kabar terus, adik saya ini juga memutuskan untuk pulang ke sini. Sampai di sini dia beristri lagi dan sudah nikah sah gereja. Dan istri yang pertama sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Mungkin itu yang saya dapat sharingkan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Meto. Ini kisah yang membuat kita terharu, sedih, tapi yakin bahwa Tuhan akhirnya membuka jalan bagi adik dari Bapak Meto ini. Masih ada yang bisa menceritakan atau Ibu Sofi? Terima kasih. Berangkat dari peristiwa Bapak Blasius yang menjadi seorang perantau yang tidak berhasil boleh dibilang. Saya ada cerita. Cerita ini dari sebuah tempat, ada satu keluarga, dia mempunyai 6 orang anak. Ibu itu bernama Ida. Mereka belum nikah gereja
belum nikah sipil. Karena keadaan ekonomi, anak-anaknya semua sekolah. Di tahun 2010, itu anak yang nomor 3 itu sudah SMP, anak yang sulungnya itu SMA kelas 3. Karena cita-cita mereka dalam keluarga, mereka petani ulung, pekerja keras. Karena cita-cita orang tuanya, kedua orang tua ini, ibu dan bapak, mau supaya anak-anak mereka itu sukses, maka berundinglah mereka untuk salah satu dari mereka pergi merantau. Seperti gayung bersambut, saat-saat itu juga ada dari perusahaan tenaga kerja Indonesia yang turun ke tempat itu melalui pemerintah kelurahan. Mereka masuk di kelurahan itu untuk mencari tenaga kerja. Sedengar itu Ibu Ida bersama suaminya kompromi, bagaimana bapak yang pergi atau mama. Ternyata bapaknya bilang karena engkau ada skill, ada pendidikan, ibu itu tamat SMA, jadi dia merelakan istrinya yang pergi. Semua difasilitasi oleh perusahaan. Setaunya ibu itu, perusahaan itu legal karena datang juga melalui pemerintah setempat, yaitu kelurahan. Setelah mereka direkrut, mereka dikirim ke Kupang dulu. Di Kupang itu 2 minggu. 2 minggu mereka tinggal di sana, dikasih briefing, pendidikan, segala macam. Waktu itu janjinya mau ke Malaysia juga, mau kerjanya ke Malaysia. Terus dari Kupang mereka diberangkatkan ke Surabaya. Selama 3 bulan di Surabaya mereka dikasih pelatihan pendidikan. Melatih mereka berbahasa Inggris, berbahasa versi Melayu untuk masuk di Malaysia. Terus dikasih juga pelatihan untuk memanfaatkan alat-alat rumah tangga. Setelah 3 bulan sambil menunggu visa paspor mereka, mereka ditampung dalam satu penampungan. Di situ Ibu Ida ini sudah merasa tidak nyaman karena dia mulai mendengar bahwa nanti kita yang sekian ini dibagi-bagi tempat akan terpencar. Seperti itu. Ketika dia mendengar itu, dia bercerita ke teman-temannya sesama yang dari tempat yang sama. Mereka berunding, bagaimana kalau kita lari? Karena perjanjian awal sudah beda sampai di sini. Terus ada satu temannya mereka itu, dia sempat kuliah dan selesai. Kebetulan dia kuliah itu ambil politik pemerintahan. Jadi dia mungkin agak mengerti. Dia bilang di teman-temannya, kita lari saja dari tempat ini, kita menuju ke kantor polisi. Akhirnya mereka keluar dari situ, keluar dari tempat itu. Si Ibu Ida ini dia punya HP, dia telepon suaminya, dia bilang kami ini sudah 3 bulan tidak diberangkatkan. Padahal janji itu kita paling lama di Surabaya 3 bulan setelah kita dikasih pelatihan, sudah ada paspor, kita langsung diberangkatkan ke Malaysia. Ternyata yang saya dengar ini, kami yang lain akan di Batam, ada di Singapura, ada di Brunei. Saya tidak mau kalau begitu, ini sudah lain-lain omongnya. Terus mereka bilang kami mesti kerja sekian bulan dulu untuk tutup uang dari perusahaan. Jadi kontrak-kontrak yang kami sudah tanda tangan itu sudah tidak sesuai dengan realisasinya, sudah tidak sesuai apa yang kita bicarakan dari awal. Akhirnya mereka lari. Mereka semua lari, tidak menuju ke kantor polisi, menyelamatkan diri masing-masing. Karena yang teman satu ini bilang kalau kita ke polisi nanti kita tetap disalahkan. Karena kita sudah tanda tangan kontrak, kita sudah tahu dan mau, terus sampai sini kita lari. Akhirnya Ibu Ida ini, dia mengambil sikap sendiri. Dia bilang biar sudah, kamu tetap
tinggal di sini, nanti saya yang ikuti. Saya yang ikut mereka, arahnya kemana mereka bawa kita. Setelah masuk bulan kelima, Ibu Ida diberangkatkan ke Malaysia. Dia sendiri diberangkatkan ke Malaysia. Sampai di sana, dia dipekerjakan di rumah tangga. Yang pertama ditanda tangan kontrak itu dia sebagai IRT untuk bantu-bantu di rumah tangga. Setelah 2 bulan dia menjadi pembantu, dia dialihkan lagi untuk jaga jompo. Terus dia kembali melihat kontrak, dia bilang kontrak pertama kita saya pembantu. Kalau saya dialihkan ke jaga jompo berarti kita punya kontrak ini kerjanya harus diganti karena upahnya pasti beda. Dia bagus, dia berani untuk menyampaikan dia punya pikiran-pikiran yang benar. Terus dia punya majikan itu langsung, kan mereka ini diambil dari perusahaan itu, telepon kasih tahu di yayasan itu bahwa Ibu Ida kita alihkan, tetap di rumah tangga itu yang pakai dia punya tenaga tapi dialihkan tempat kerjanya. Akhirnya dia tetap jaga jompo, kontraknya itu 3 tahun dia jaga. Dari tahun 2009 dia di Malaysia, setelah itu dia terima gaji dengan baik, dia bayar semua itu uang-uang dari perusahaan, dia kerja dengan bagus di sana, anaknya semua itu kuliah. Kuliah yang 3 itu sarjana. Terus setelah itu dia pulang ke Sumba, setelah habis kontrak dia pulang ke Sumba, pergi bikin rumah di Sumba, terus sampai tahun kelima dia balik lagi ke Malaysia. Sampai sekarang dia masih di Malaysia. Mungkin ini sharing saya untuk kita bahwa kita melihat bahwa merantau itu ada sisi positif dan negatifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sofi. Kisah yang baru disampaikan ini membuat kita juga terus harus merenung dan bagaimana bisa mengatur dan memberikan motivasi yang baik terhadap anggota keluarga kita dan umat kita, sehingga dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan harus ada pemikiran dasar yang membuat hidup lebih baik. Jangan karena soal ekonomi harus tinggalkan kampung halaman. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, dari kisah cerita yang tadi disampaikan oleh Ibu Selvi dan sharing dari Bapak Meto dan Mama Sofi, kita mau tarik benang merahnya. Dari apa yang telah kita dengar bersama dan apa yang telah kita ungkapkan bersama, saya simpulkan bahwa ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan sehingga orang-orang kita tidak memaksakan diri untuk hidup merantau. Yang pertama, kisah Blasius ini merupakan persoalan yang sangat tragis. Dampak buruknya terlalu banyak. Hanya karena dorongan untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik. Ternyata di perantauan hidup terkatung-katung, tanpa perlindungan, tidak ada satu kepastian. Di samping itu, istrinya mau nikah lagi. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga. Yang kedua, kisah Bapak Blasius ini hanyalah salah satu contoh dari orang-orang kita yang merantau atau bekerja mencari kehidupan yang layak di tanah rantau. Dan juga apa yang telah di-sharingkan oleh Ibu Sofi, kita lihat bahwa ada yang berhasil, tetapi ada pula yang hidup terkatung-katung dan bahkan berujung di kematian. Yang ketiga, Bapak Blasius menyesal atas keputusannya. Dia menyesal. Dia sadar bahwa hidup di kampung itu lebih sederhana, lebih baik, ada kedekatan dengan keluarga. Dan karena itu dia memutuskan untuk kembali. Setelah 10 tahun lebih dia mengalami penderitaan di tanah perantauan. Dari hal-hal ini kita sadar bahwa
kita bisa petik maknanya. Bahwa kebahagiaan di rumah tangga kita, kebahagiaan di dunia ini bukan satu-satunya adalah memperoleh modal atau ekonomi yang sangat banyak. Salah. Lebih baik kembali ke rumah. Lebih baik kembali ke kampung halaman. Ada kedekatan dengan keluarga, saling membantu satu sama lain. Karena itu kita bisa renungkan, kaitkan dengan kampung adalah rumah kita. Kebun adalah rumah kita. Di sini lebih baik. Karena di sini semuanya ada. Di sini semuanya ada. Jadi hidup di tanah perantauan ada dua hal. Berhasil, bahagia. Tetapi ada juga yang mengalami kekonyolan di tanah perantauan. Sebaiknya kembali. Karena rumah dan kampung adalah tempat yang mengikat hati kita semua. Saya kira ini sedikit kesimpulan. Semoga orang-orang kita dapat sadar dan kita berikan motivasi yang terbaik agar hidup di kampung, hidup di desa, hidup di lingkungan kita lebih diperbaiki, dan dengan demikian kita sama-sama menikmati kehidupan walaupun tidak sejahtera, tetapi kita hidup damai dan bahagia. Ya, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Leo yang sudah memandu kita untuk mendalami secara bersama situasi hidup dan juga pengalaman yang tadi sudah dibagikan. Kita masih berada dalam katekese minggu pertama Advent dengan tema tuntutan ekonomi sebagai alasan keluarga merantau. Setelah kita mendalami situasi hidup tadi, saya ajak kita semua coba mendalami pengalaman kita dalam terang sabda Allah. Kita buka kitab Kejadian bab 47 ayat 1 sampai 12. Mari kita mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 47 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakmu. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun.
Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian bab 47 ayat 1 sampai 12. Saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk membaca lagi kitab Kejadian ini dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar dan membaca kembali kisah dari kitab Kejadian tentang keluarga Yakub. Kita akan mendalami pengalaman-pengalaman hidup kita dalam terang sabda Allah dari kitab Kejadian ini. Apa yang menjadi faktor pendorong utama keluarga Yakub untuk merantau ke Mesir? Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa Yakub merantau ke Mesir? Mari kita lihat pada ayat keempat. Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang
izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosen. Dari ayat ini kita bisa mengetahui dan kita bisa menjawab mengapa keluarga Yakub memilih untuk merantau. Karena di Kanaan terjadi kelaparan dan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk Ibu Selvi yang sudah menyampaikan jawaban tadi. Kita tahu bersama bahwa pada masa Yakub, kehidupan ekonomi dan juga situasi kelaparan terjadi di wilayah Kanaan. Karena alasan ini maka keluarga Yakub merantau ke Mesir. Kemudian bagaimana Yakub dan keluarganya bisa beradaptasi di Mesir? Baik, bagaimana Yakub dan beradaptasi di Mesir? Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di mana mereka, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Di sini kita bisa melihat dari kisah Yakub dan keluarganya bahwa kita dapat belajar bahwa adaptasi sangat penting bagi keluarga yang merantau. Karena mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, budaya baru, dan sistem ekonomi Mesir. Ini mencerminkan kenyataan bahwa keluarga yang merantau seringkali harus beradaptasi agar bisa bertahan hidup sejahtera di tempat yang baru. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Mike yang sudah menyampaikan jawaban. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian yang baru kita dengar tadi, keluarga Yakub bisa beradaptasi dengan baik di Mesir karena salah satu hal adalah mereka mempunyai keterampilan sebagai penggembala ternak. Di Mesir, Raja Firaun juga mempunyai banyak hewan piaraan dan berbekal keterampilan sebagai penggembala, keluarga Yakub bisa beradaptasi di daerah yang baru. Bagaimana keluarga Yakub di Mesir menerapkan nilai-nilai kekeluargaan selama berada dalam wilayah Mesir? Baik, kita coba lihat di ayat 8, mulai dari ayat 8 sampai dengan 10. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun.
sesuai dengan pertanyaan tadi dan ayat yang telah kita bacakan bersama, bahwa Yakub di tanah rantau dia tetap menerapkan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kebersamaan. Dia tetap menjunjung tinggi adat istiadatnya sampai di tanah rantau dan dapat berbaur dan menerima situasi keadaan aturan di tanah rantau. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sofi yang sudah menyampaikan jawaban. Dalam keluarga Yakub kita tahu bahwa ada 12 anak. Lalu dari ke-12 itu salah satu anak yang bernama Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf yang lebih dulu ke Mesir. Kemudian ketika situasi di tanah Kanaan terjadi kelaparan dan krisis ekonomi, keluarga Yakub yang lain menyusul Yusuf ke Mesir karena di Mesir Yusuf sudah menduduki jabatan yang penting di bawah Firaun. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa nilai kekeluargaan, solidaritas, persaudaraan tetap dijaga. Tidak ada dendam antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nilai kebersamaan itu tetap dijaga dan juga mereka saling mendukung satu sama lain. Itu beberapa nilai kekeluargaan yang ada dalam keluarga Yusuf. Dari kisah tentang keluarga Yakub ini, apa harapan yang dapat kita ambil dari kisah ini? Baik. Dari kisah ini kita bisa melihat makna dari keluarga Yakub di Mesir. Yang pertama, merantau itu adalah tantangan. Mereka harus berjalan dari padang gurun melewati padang gurun karena Kanaan ke Mesir itu sangat jauh. Harus ditempuh berhari-hari. Tidak ada mata air kecuali oase-oase. Tidak ada mata air dalam perjalanan di padang gurun, kecuali ada oase untuk menghilangkan rasa dahaga. Itu tantangan. Mereka harus berjalan berhari-hari ke Mesir dan mereka yakin bahwa di Mesir akan ada bantuan karena anak bungsu sudah berada di sana. Karena itu tantangan yang dihadapi merupakan peluang bagi keluarga Yakub untuk bisa merangkul kembali anggota keluarga yang sudah dijual itu. Dan kebetulan dia sudah menjadi pejabat di istana Firaun, maka dia mendapat kepercayaan. Ketika tantangan yang ketika mereka hadapi pertama menghadapi Firaun, Firaun bertanya di ayat ketiga, Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu? Sebetulnya pertanyaan ini sangat membuat mereka ya sebagai manusia mungkin rendah diri. Kau punya pekerjaan apa? Kalau bahasa biasa, kau punya pekerjaan apa? Tapi mereka katakan kami adalah gembala-gembala domba. Jadi itu tantangan, pertanyaan yang pertama. Tetapi dari tantangan itu mereka berhasil karena mereka mengandalkan iman. Yakub mengandalkan iman. Kita bisa lihat di ayat 7 dan ayat 10. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Yakub memohon berkat bagi Firaun, bukan memohon berkat dari Firaun. Berarti dia memohon berkat Allah untuk Firaun sehingga Firaun dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga bisa memutuskan hal-hal yang baik dan bisa menerima mereka sebagai pekerja walaupun mereka adalah orang asing. Dan itu dua kali di ayat 10.
ayat 10. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Menghadap yang kedua kali. Dia memohon rahmat Tuhan kepada Firaun, agar Firaun dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kegelapan hati Firaun diganti dengan cahaya Roh Kudus, sehingga bisa mengambil keputusan agar mereka diterima untuk bisa mendapat pekerjaan di tanah yang asing itu. Yang berikut, bahwa mereka itu bekerja keras. Memang tidak terlalu nampak dalam ini, tetapi ayat 11 itu menunjukkan Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat menetap dan memberi kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Berikan tanah di Mesir untuk mereka itu. Itu berarti harus mengolah tanah itu, bekerja keras supaya bisa mendapat kehidupan yang lebih layak. Saya kira ini beberapa pendasaran kitab suci yang bisa membuat kita, mempengaruhi umat kita, bagaimana kita berjuang untuk mensejahterakan diri, baik di kampung halaman sendiri maupun di tanah perantauan. Terima kasih kepada Bapak Leo yang sudah menyampaikan jawaban. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Dari kisah tentang keluarga Yakub ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, adaptasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita pergi merantau. Dalam kisah tentang keluarga Yakub tadi, kita mendengar bahwa keterampilan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan supaya kita bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, orang-orang baru, dan juga situasi yang baru. Kemudian dari kitab Kejadian tadi, dari kisah keluarga Yakub juga, kita bisa melihat bahwa suasana persaudaraan, solidaritas, saling mendukung satu sama lain itu tetap dijaga. Ketika kita pergi merantau, kadang bukan tidak mungkin bahwa kita melupakan orang-orang yang kita tinggalkan di kampung. Tetapi dari kisah tentang keluarga Yakub, kita bisa belajar bahwa suasana persaudaraan, kekeluargaan tetap dijaga. Dan satu hal penting yang bisa kita petik bahwa dendam itu tidak ada di antara anak-anak Yakub. Kemudian hal terakhir yang bisa kita lihat bersama bahwa dalam menjalani perantauan dengan alasan apapun, hal yang sangat kita butuhkan adalah iman, kerja keras, dan juga dukungan satu sama lain. Dengan iman kepada Allah, kita bisa mendapat berkat di tempat perantauan. Kita tidak bisa meninggalkan iman pada saat kita berada di tempat perantauan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, katekese kita minggu pertama dengan subtema tuntutan ekonomi sebagai alasan utama keluarga merantau. Kita sudah sampai pada tahap pendalaman firman Tuhan. Dan juga kita sudah melihat bersama pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita dari kisah keluarga Yakub tadi. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan, dari kisah keluarga Yakub dan juga pesan yang sudah kita sharingkan tadi. Rencana tindak lanjut apa yang bisa kita buat untuk menindaklanjuti katekese kita pada minggu yang pertama ini? Saya memberi usul untuk kegiatan konkret yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu pendataan para perantau di KBG masing-masing. Yang kedua, kunjungan kasih ke keluarga-keluarga perantau. Itu saja dari usul dari saya.
Terima kasih. Usulan dari Ibu Ice, tindak lanjut yang bisa kita buat adalah pendataan perantau di KBG masing-masing. Kemudian setelah kita mendata, kita melaksanakan kunjungan kasih ke keluarga-keluarga perantau. Bagaimana Bapak Ibu? Saya tambahkan kalau itu penting, tetapi kita harus tentukan waktunya kapan. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atau mengkoordinir pendataan ini? Saya kembalikan. Baik, kita sepakat ya dengan kegiatan yang kita buat, kita sepakat. Sekarang kapan dilaksanakan pendataan dan juga kunjungan itu? Saya pikir kita bisa buat minggu depan ya. Minggu depan, kita mulai minggu depan ya. Oke, kemudian di KBG masing-masing. Kemudian yang bertanggung jawab itu adalah ketua KBG ya. Kita bisa tentukan juga satu orang sebagai koordinator umum dalam kegiatan kita ini. Saya pikir seksi migran dan perantau, Bapak Meto bisa sebagai koordinator umum. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita sudah merumuskan rencana tindak lanjut yang nanti kita buat sebagai aksi dari katekese Advent minggu pertama ini. Kita sepakat kita akan mendata keluarga perantau di KBG masing-masing dan juga melaksanakan kunjungan kasih terhadap keluarga-keluarga yang merantau. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam katekese kita pada minggu yang pertama ini. Untuk katekese pertemuan yang kedua dengan subtema dampak perantauan bagi iman dan keutuhan keluarga akan kita buat minggu depan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita rencanakan bisa kita lanjutkan. Kita tutup kegiatan katekese kita dengan doa penutup dan lagu. Marilah kita siap berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan katekese pertama dalam masa Advent ini. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami semua ya Allah, kiranya rencana tindak lanjut yang sudah kami sepakati bisa kami jalankan dengan baik. Demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
Santa Maria dari Fatima, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.